Pernah nggak kamu merasa khawatir, yang rasa khawatir itu sampai membuat kamu sakit kepala, pusing, atau bahkan hingga membuat lambungmu terasa sakit? Kalau pernah dan kamu mau tahu penyebabnya apa, simak video ini sampai habis. Di video kali ini, aku akan menjabarkan seputar psikomatik, yang sumbernya aku ambil dari wawancara dengan Dr. Andri, SPKJ FAPM, di buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dr. Andri ini adalah seorang lulusan FKUI. Setelah beliau lulus di kedokteran, beliau mengambil jurusan psikiatri. Alasan beliau mengambil jurusan psikiatri adalah untuk melawan stigma bahwa psikiater itu hanya ngurusin orang gila aja. Secara statistik di Indonesia, dari survei kesehatan dasar rumah tangga 2012, sebenarnya yang psikotik atau yang disebut gila itu hanya 0,7%. Jadi, pekerjaan psikiater sebenarnya lebih banyak perawat yang depresi cemas. Dari berbagai literatur bisa 20-30% insiden. Dan di tahun kedua beliau belajar psikiatri, beliau berkenalan dengan psikomatik. Di Indonesia sendiri, psikomatik ada dua sisi. Dari sisi penyakit dalam dan dari sisi psikiatri. Kalau penyakit dalam lebih ke organ, karena dulu ada istilah penyakit-penyakit psikomatik seperti hipertensi, neurodermatitis, asma bronchial, dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit-penyakit yang dianggap banyak hubungannya dengan psikologi. Makanya ada istilah seperti, lo jangan marah-marah mulu dong, nanti darah tinggi. Nanti kalau stres, lambung lo sakit. Jadi sebenarnya orang sejak dulu sudah mengetahui adanya psikomatik. Alasan lain beliau memilih psikomatik adalah, di ilmu kedokteran ada sebagian spesialisasi yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Psikiatri ini dianggap nggak terlalu medis, terlalu banyak memikirkan kejiwaan yang tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Ada anggapan bahwa sesudah menjadi psikiater, kami nggak bakal lagi menjadi dokter. Kami hanyalah psikolog yang mengobati dengan obat. Jadi, sederhananya, apa sih pengobatan psikomatik itu? Di ilmu pengobatan psikomatis dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa memengaruhi badan secara keseluruhan. Maka, tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala bisa kemudian mengalami sakit lambung juga, karena ada interconnection atau keterikatan di tubuh kita. Misal nih, kamu lagi mikirin utang sampai kepalamu terasa sakit. Pertanyaan adalah, kenapa kepala kita bisa sampai sakit? Itu karena dengan mikirin utang, otak kita bekerja lebih keras. Stres karena utang itu persepsinya negatif. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif itu. Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang. Ketika ada persepsi negatif, maka otak itu akan mencoba beradaptasi. Ada quote dari Hans Selye, bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya itu bukan di stres itu sendiri, tetapi persepsi kita. Misalnya, aduh jalanan macet nih, atau aduh utang gue banyak. Itu yang bikin badan kita mengeluarkan zat. Pertama, respon adrenalin kita jadi meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah karena jantung menjadi makin berdebar, pembuluh darah menyempit, dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dan dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres yang namanya hormon kortisol. Hormon ini adalah zat yang sifatnya oksidatif. Dia mampu merusak apapun di dalam tubuh kita. Jadi dia menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin. Makanya ada orang yang kalau stres, bawaannya mau makan aja. Badannya itu memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi. Dan jika kita stres kelamaan, badan kita akan merespon dengan hal-hal yang kita tidak tahu sebagai bagian dari stres. Contohnya, penyakit
dispepsia atau gangguan lambung. In the long run, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, hingga diabetes. Nah, dari tadi kan kita belajar tentang stres dan stres nih. Tapi, tahu nggak? Menurut Dr. Andri, ada perbedaan antara takut, stres, khawatir atau cemas, dan depresi. Menurut beliau, kalau kita takut, kita tahu sumbernya, misalnya takut setan atau takut ujian. Sedangkan kalau cemas, berdasarkan definisinya nggak jelas penyebabnya apa. Pokoknya cemas saja. Karenanya ada yang diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebih terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintainya. Sedangkan kalau stres itu artinya tekanan, sesuatu yang mengganggu keseimbangan di hidup kita. Ada stres fisik, stres psikis. Kalau olahraga sampai kecapean, itu stres fisik. Kalau stres mental, saya merasa exhausted atau kelelahan. Ada sumber stresnya. Dan jika stres meningkat terus-menerus, pada kondisi orang yang sudah tidak tahu stresnya dari mana, artinya dia sudah masuk fase cemas. Makin jauh lagi, jika cemasnya dibiarkan, itu bisa menjadi yang namanya depresi. Banyak orang yang awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupannya, kemudian ia tidak mendapat solusi. Tidak ada solusi, jadi hopeless. Lalu depresi. Ada dua gejala penting depresi. Pertama adalah mood yang sedih. Lalu yang kedua adalah putus asa, tidak ada harapan. Hidup kok gini-gini aja menurutnya. Nah, kita harus hati-hati dengan orang di sekitar kita yang berkata, hidup kok gini-gini aja. Bisa jadi dia sudah mengalami gejala awal depresi. Karena apa yang terucap oleh seseorang bisa jadi memang refleksi dari hidup dia. Depresi dan cemas itu tidak berbeda jauh. Dan secara organ, otak juga sama. Oleh karena itu, obatnya pun sama. Depresi mendapat obat antidepresan, cemas panik, antidepresan juga. Nah, tadi kita sempat singgung kalau depresi itu erat kaitannya dengan persepsi kita. Di buku ini dikatakan bahwa kenapa persepsi itu penting. Nah, contoh liburan itu lebih melelahkan dibandingkan praktik atau kerja. Jalan ke sana sini, tapi rasanya tuh seneng karena kita berkumpul bersama keluarga kita. Makanya ada yang bilang coba ganti suasana biar nggak stres. Karena sekarang lagi trennya ke CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Maka yang paling penting itu persepsi. Ada juga alternatif lain, yaitu membohongi pikiran dengan sementara atau dengan zat, misalnya dengan alkohol, menekan kesadaran kita sehingga lupa sementara, tapi besoknya muncul lagi. Kalau narkoba bekerja dengan mengelabui otak kita, seperti sabu yang meningkatkan dopamin dan serotonin, sehingga seseorang happy berlebihan. Setiap kita pakai sabu di otak kita sebenarnya seperti ada luka atau rusak permanen yang tidak hilang selama 10 tahun. Depression hurts. Depresi itu melukai otak, tetapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita. Karena penderita memandang segala sesuatu itu gelap. Nah, apakah ini artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Ya, benar. Nah, jadi manajemen cemas sehari-hari sama dengan memanajemen persepsi kita. Jadi pesan untuk pembaca buku ini atau orang-orang yang mendengar podcast ini, coba kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, coba kenali sumber stresnya. Kalau kita sedang merasa berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, maka kita juga bisa melawannya. Dan catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita merasa bahagia. Misalnya olahraga, ngobrol, punya teman, lalu lakukan aktivitas yang membahagiakan. Dan terakhir, intisari wawancara dengan Dr. Andri adalah yang pertama, kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Yang kedua, bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi itu. Manajemen cemas sama dengan memanajemen persepsi kita.
Yang ketiga, dengan media sosial kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini juga bisa menambah kekhawatiran kita.